hari ini oleh karena berkat dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini ya Bapak, kami kembali berkumpul bersama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dapat mengajar kami, dan kiranya Tuhan sendiri yang memimpin hamba-Mu sehingga senantiasa dikuasai oleh Roh dan terus mengajar kami dengan benar. Begitupun kami yang akan ikut, kiranya Tuhan Allah juga yang menguasai hati dan pikiran kami, memberikan kami roh hikmat dan wahyu untuk dapat menyadari dan mengerti firman Tuhan yang kami pelajari. Orang-orang yang ikut melalui Google Meet ataupun YouTube, kiranya Tuhan juga menolong mereka sehingga tidak ada gangguan dari hal-hal yang lain, tapi mereka juga tetap fokus untuk mendengar. Melalui itu kami bersama-sama bertumbuh untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, sehari ini kita akan belajar kitab keseluruhan kitab 1 Tawarik. Mari kita baca judulnya temannya bersama-sama. 1, 2, 3. Memutuskan mengajar sejarah penebusan Tuhan Allah. Oke, jadi melalui kitab 1 Tawarik kita akan belajar mengenai sejarah penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Allah, dan ini diajarkan kepada orang-orang Israel. Mari kita baca judul poin yang pertama, 1, 2, 3. Kunci untuk menafsirkan kitab 1 dan 2 Tawarik, kita harus memahami kapan waktu penulisannya. Oke, jadi untuk memahami kitab 1 Tawarik ini dan juga kitab 2 Tawarik, kita harus mengetahui dulu latar belakang penulisannya. Kapan kitab 1 dan 2 Tawarik ini ditulis? Coba kita baca 1 Tawarik pasal 3 ayat 19 dan juga 1 Tawarik pasal 9 ayat 1 dan 2. Siap? Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Pasal 9 ayat 1 sampai 2. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Amin. Oke, jadi kalau kita baca di dalam 1 Tawarik pasal 3 ayat 19 dan juga 1 Tawarik pasal 9 ayat 1 dan 2, di sini ada nama-nama yang ditulis. Dan di dalam keseluruhan kitab 1 Tawarik dari pasal 1 sampai pasal 9, di situ ada silsilah. Di situ ada silsilah. Dan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi ada nama-nama yang ditulis. Nah, nama-nama ini nama-nama orang-orang ini kapan mereka ada? Apakah sebelum pembuangan atau setelah pembuangan? Sebelum atau setelah? Zerubabel itu sebelum pembuangan atau setelah pembuangan? Ya, setelah pembuangan. Kepulangan dari Babel. Mereka adalah orang-orang yang kembali dari Babel. Mereka adalah orang-orang yang kembali dari Babel. Jadi orang-orang yang ditawan ini mereka kembali, dan mereka kembali tinggal di Yerusalem dan di kota-kota mereka. Dan diperkirakan di antara orang-orang yang kembali ini, merekalah yang menulis. Ada di antara mereka yang menulis kitab 1 dan 2 Tawarik. Jadi latar belakang penulisannya kitab 1 dan 2 Tawarik ini adalah setelah kepulangan dari Babel. Nah, siapa kira-kira yang menulis kitab Tawarik? Kita masuk di poin yang kedua. Oke, kita baca dulu judulnya, betul Esra atau bukan? Oke, 1, 2, 3. Siapakah yang menulis kitab 1 dan 2 Tawarik? Oke, kita baca 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 dan 23. 1, 2, 3. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia,
sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Amin. Oke, jadi 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 dan 23 ini adalah bagian akhir dari kitab 2 Tawarik. Dan isinya adalah Tuhan menggerakkan hati Kores untuk mengumumkan pengumuman ini. Nah, ternyata pengumuman ini tidak hanya ditulis di dalam kitab 2 Tawarik, tetapi pengumuman yang isinya sama persis dengan 2 Tawarik ini juga ditulis di dalam kitab Esra. Coba kita baca Esra pasal 1 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Oke, coba perhatikan isinya 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23, kemudian Esra pasal 1 ayat 1 dan 2 isinya sama persis. Jadi banyak ahli-ahli yang menyimpulkan bahwa yang menulis kitab 1 dan 2 Tawarik sebenarnya adalah Esra. Karena dilihat dari penulisan yang ada di dalam bagian akhir dari kitab Tawarik, kemudian bagian depan dari kitab Esra. Nah, apa kira-kira tujuan Esra menulis kitab 1 dan 2 Tawarik? Kita masuk di poin yang ketiga. Apa yang menjadi tujuannya? Mari kita membaca dulu Esra pasal 7 ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Oke, jadi sebelum kita mengetahui apa tujuan dari Esra menulis 1 dan 2 Tawarik, kita mau mengingat kembali siapa Esra ini. Ada yang masih ingat Esra itu siapa? Ya, Esra ini adalah keturunan ke-16 dari imam besar Harun. Itu bisa kita lihat, saudara-saudara bisa baca nanti di dalam Esra pasal 7 dan menghitung sendiri apakah betul keturunan ke-16. Jadi Esra ini adalah keturunan ke-16 dari silsilah Harun dan ia adalah seorang imam. Ia adalah seorang imam. Kita baca lagi ayat 8 dan ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Amin. Oke, jadi Esra memimpin kepulangan yang keberapa? Kedua atau ketiga? Atau yang pertama? Ada yang ingat? Yakin ketiga? Ya, kedua. Yang pertama adalah Zerubabel. Oke. Jadi Esra ini adalah pemimpin kepulangan dari Babel yang kedua. Kemudian apa yang Esra lakukan? Pada waktu itu Esra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, kemudian melakukan dan mengajar. Nah, mengapa kira-kira Esra bertekad untuk melakukan meneliti, melakukan dan mengajar? Alasannya adalah karena pada waktu bangsa Israel kembali dari Babel, mereka sudah memiliki pengharapan yang sangat besar, kemudian sangat bersuka cita. Karena kita sudah belajar sebelumnya dalam keseluruhan kitab Hagai, kalau bangsa Israel ini mereka berharap bahwa perjanjian Mesias itu akan digenapi pada masa itu. Tetapi waktu mereka
melihat keadaan, melihat situasi yang terjadi, ternyata tidak demikian. Akhirnya apa yang terjadi, mereka putus asa dan kecewa. Dan pada waktu itu Ezra mengajarkan, bertekad untuk meneliti, kemudian melakukan dan mengajar. Tujuannya adalah untuk menguatkan jemaat perjanjian lama ini yang baru kembali dari Babel, untuk menghiburkan mereka yang kehilangan pengharapan dan juga merasa putus asa. Jadi orang-orang yang kembali dari Babel, mereka adalah generasi kedua yang lahir di Babel. Jadi sebelumnya mereka tidak pernah belajar mengenai sejarah Israel. Sehingga kalau kita lihat di dalam kitab 1 Tawarik ini, Ezra berbicara atau menjelaskan mengenai sejarah orang-orang yang hidup di dalam sejarah bangsa Israel ini. Oke, kita lanjut di poin yang keempat. Kita baca judulnya bersama-sama, 1, 2, 3. Apa isi kitab 1 dan 2 Tawarik? Oke, apa kira-kira isinya? Ya, saya pikir ada yang akan bilang Yesus. Oke. Oke, jadi isi dari kitab 1 Tawarik isinya sama dengan isi kitab 2 Samuel. Kitab 2 Samuel ceritanya tentang siapa? Ya, Daud. Kalau cerita tentang Saul di mana? Ya, di 1 Samuel. Oke, kalau 1 dan 2 raja-raja itu bercerita tentang raja-raja Israel dan Yehuda. Oke, dan itu akan kita lihat nanti di dalam kitab 2 Tawarik, karena 2 Tawarik isinya sama dengan kitab 1 dan 2 raja-raja. Oke, jadi jadi di dalam kitab 1 Samuel sebelumnya, orang-orang Israel memilih raja yang mereka kehendaki, yaitu siapa? Ya, Raja Saul. Tetapi Saul bukan raja yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga Saul ini dilenyapkan, kemudian siapa yang Tuhan angkat menjadi raja? Daud. Karena dengan Daud Tuhan Allah mengadakan perjanjian Mesias. Tetapi pada akhirnya apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ternyata mereka memberontak kepada perjanjian Mesias. Mereka memberontak kepada perjanjian Mesias. Nah, di dalam kitab 1 Tawarik, Ezra menjelaskan mengenai sejarah, tetapi di dalam 1 Tawarik Ezra tidak berbicara mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh umat Tuhan, tidak berbicara mengenai dosa yang dilakukan oleh Daud dan juga kemerosotan Raja Salomo. Jadi Ezra tidak berbicara atau sepertinya menutupi dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Kemudian apa yang Ezra bicarakan di dalam kitab 1 Tawarik ini, kita lihat di poin yang kelima, ada 3 hal yang Ezra utamakan di dalam kitab 1 Tawarik. Kita baca judulnya poin 5, 1, 2, 3. Dalam 1 Tawarik mementingkan 3 hal yang menjadi tema penting. Oke, jadi di dalam sepanjang kitab 1 Tawarik ada 3 tema penting yang dibicarakan oleh Ezra. Pasal 1 sampai pasal 9 berbicara tentang apa? Ya, silsilah. Ezra menulis mengenai silsilah atau identitas. Karena melalui silsilah, orang-orang yang kembali dari Babel itu bisa mengetahui identitas mereka sebagai umat Tuhan Allah. Kemudian di dalam pasal 10 sampai pasal 17 bercerita tentang apa? Ya, jejak atau kelakuan Raja Daud, atau juga bisa dikatakan sejarahnya Daud. Jadi Tuhan Allah mengadakan perjanjian dengan Daud, dan sekarang juga kita sebagai orang-orang yang percaya, kita belajar mengenai sejarah perjanjian kepada Daud, karena kita juga sebagai orang-orang percaya sekarang sudah menerima perjanjian dari Tuhan Allah. Kemudian di dalam pasal 18 sampai pasal 29 ini berbicara mengenai Daud yang mempersiapkan pembangunan bait suci dengan segenap hati. Jadi untuk mempersiapkan bait suci ternyata Daud yang lebih dahulu mempersiapkan, karena bait suci itu adalah lambang dari apa? Ya, lambang dari Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya. Oke, kita lanjut di poin yang ke-6.
Nah, di poin yang ke-6 ini kita akan belajar mengenai poin pertama dari poin 5. Oke, kita baca judulnya bersama-sama. 1, 2, 3. Lebih mendahulukan mengajar silsilah sehingga mereka mengetahui identitas mereka. Mereka kembali dari Babel dan mencari silsilah mereka. Oke, jadi orang-orang yang kembali dari Babel, mereka mencari nama-nama mereka di dalam silsilah. Nah, di dalam 1 Tawarik pasal 1 sampai pasal 9, di sini ada silsilah yang sangat panjang. Bayangkan 9 pasal semuanya berisi mengenai silsilah. Ada yang di sini keluarganya menulis silsilah sampai 9 pasal? Ya mungkin tidak ada. Nanti dibuat oleh Kak Tika. Nanti Kak Tika buat silsilahnya sampai 9 pasal. Oke. Nah, di sini orang-orang Israel mereka menulis silsilah mereka. Dan coba kita baca Esra pasal 2 ayat 62 bagian A dan B. 1, 2, 3. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Amin. Oke. Jadi pada waktu orang-orang Yehuda ini kembali dari pembuangan, mereka mencari nama-nama mereka di dalam silsilah, tetapi tidak didapati. Ada beberapa orang atau mungkin banyak orang yang namanya tidak didapati di dalam silsilah, sehingga mereka tidak tahir untuk jabatan imam. Ini khususnya untuk orang-orang Lewi, khususnya untuk orang-orang Lewi. Jadi mereka berpikir bahwa ini bukan umat pilihan Tuhan, karena mereka tidak mendapati nama mereka di dalam silsilah, sehingga mereka dikatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Jadi sebenarnya melalui silsilah ini memperkuat identitas mereka sebagai umat Tuhan Allah, memperkuat identitas mereka sebagai umat perjanjian Tuhan Allah, sehingga melalui silsilah ini memberikan penguatan dan juga penghiburan kepada orang-orang yang baru kembali, yang namanya didapati di dalam silsilah. Mereka menjadi kuat karena mereka tahu identitas mereka sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan atau umat pilihan Tuhan Allah. Jadi mereka lebih dahulu mencari silsilah agar mereka bisa menyadari identitas mereka, kemudian mereka menjadi berani dan kuat, karena tadinya mereka putus asa, mereka kecewa karena mereka berharap perjanjian Mesias akan digenapi pada waktu itu, tetapi ternyata belum digenapi. Jadi melalui mengenal identitas mereka sebagai umat Tuhan Allah, menguatkan kemudian menghiburkan mereka sehingga mereka menjadi kuat dan berani. Amin. Oke, kita lanjut di poin yang ke-7. Mari kita baca judulnya bersama-sama. 1, 2, 3. Perhatikanlah silsilah itu berfokus kepada Daud. Oke, jadi kita akan lihat silsilah di dalam kitab 1 Tawarik, dan ternyata fokusnya ada pada Daud. Nah, coba kita baca dan perhatikan di fotokopian kita. Di dalam kitab 1 Tawarik di poin 1 sampai poin yang ke-4, ini ada nama-nama orang di dalam silsilah mulai dari Adam. Kemudian berakhir di mana di poin yang ke-4? Ya, Israel, atau Israel itu namanya diberikan siapa? Ya, Yakub, diberikan kepada Yakub. Jadi mulai dari Adam ke Set ke Nuh, Nuh ke Sem ke Abraham sampai kepada Yakub. Yakub ini yang diganti namanya menjadi Israel. Nah, kenapa di dalam ayat ini tidak menyebutkan namanya Yakub tetapi menyebutkan namanya Israel? Ya, karena di sini mau mementingkan bangsa Israel, mau mementingkan bagaimana nenek moyangnya orang Israel ini, atau bagaimana mereka bisa menjadi satu bangsa, yaitu menjadi bangsa Israel. Dan nenek moyang orang Israel itu adalah Yakub.
Ya, Yakub dan Abraham. Dan Abraham secara khusus menjadi nenek moyang semua orang yang percaya. Berarti Abraham juga nenek moyang kita, saya nenek moyang kita. Amin. Amin. Oke, selanjutnya di dalam 1 Tawarik pasal 2 di poin kelima sampai poin yang ketujuh. Di sini kembali disebutkan nama anak-anak Israel, anak-anak Israel. Jadi tidak lagi menyebutkan Yakub, tetapi anak-anak Israel karena mementingkan mengenai bangsa Israel. Setelah itu di poin yang selanjutnya ada anak-anak Yehuda, anak-anak Yehuda. Kemudian berakhir di memperanakkan Daud. Jadi melalui ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya pada waktu Ezra mengajar atau menulis kitab 1 Tawarik ini, Ezra mengajar sejarah ortodoks mengenai nenek moyang mereka. Sehingga kalau kita lihat dia mulai dari siapa? Adam. Dia mulai dari Adam. Jadi melalui melihat sejarah silsilah mereka dari nenek moyang mereka yang paling pertama itu bisa memberikan pengharapan dan juga penghiburan kepada mereka. Mengapa? Karena mereka pada waktu itu putus asa. Mereka pada waktu itu kecewa. Sehingga melalui silsilah mereka, melalui mengetahui nenek moyang mereka yang sudah dijanjikan mendapat perjanjian dari Tuhan Allah, itu menjadi penghiburan yang sangat besar bagi mereka dan juga memberikan pengharapan bagi mereka. Amin. Oke, kita lanjut di poin yang ke-8. Kita baca judulnya dan 1 Tawarik pasal 17 ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3. Tahta Daud kokoh untuk selama-lamanya. Hal ini menguatkan dan menghiburkan mereka. 1 Tawarik pasal 17 ayat 14. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Amin. Oke. Jadi tadi berpusat atau silsilahnya itu berfokus pada Daud. Dan sekarang Tuhan berjanji kepada Daud mengenai keturunannya. Apa yang Tuhan janjikan kepada Daud mengenai keturunannya? Tuhan mengatakan, dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat perjanjian Tuhan Allah kepada Daud, apakah ada dari keturunan Daud yang kerajaannya kokoh sampai selama-lamanya secara jasmani? Tidak ada, semuanya sudah tidak ada. Kalau misalnya ada mungkin kita sudah berkunjung ke sana. Ya, tapi itu tidak ada sampai saat ini. Tetapi yang dimaksudkan dengan perjanjian Tuhan Allah adalah perjanjian mengenai Yesus Kristus. Kita baca lagi 1 Tawarik pasal 3 ayat 17 sampai pasal ayat 19. 1, 2, 3. Anak-anak Yekonya orang kurungan itu ialah Sealtiel anaknya, lalu Malkiram, Pedaya, Shenasar, Yekamia, Hosama, dan Nedabia. Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel. Oke, jadi di dalam 1 Tawarik pasal 3 ayat 17 sampai 19, nama pertama yang disebutkan di sini adalah Yekonya. Ada yang masih ingat Yekonya itu siapa? Yerobeam? Bukan. Ada yang ingat? Ya, Yoyakin. Yekonya ini sama dengan Raja Yoyakin, yaitu raja yang ditawan ke Babel. Jadi raja terakhir yang memimpin pada waktu penawanan itu adalah Raja Yoyakin menurut silsilahnya. Karena kalau kita lihat di dalam dua raja-raja nantinya, setelah Yoyakin masih ada lagi satu raja, tapi itu bukan satu silsilah dengan Yoyakin, itu saudara bapaknya atau kakeknya Yoyakin. Nanti baca di kitab Dua Raja-Raja. Amin. Oke, kita lanjut di Esra pasal 2 ayatnya yang ke-2. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana.
Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Oke, jadi nama Zerubabel ini adalah nama dari silsilah Mesias atau Yesus Kristus. Tadi ada sampai di Yekonya atau Yoyakin, dan Zerubabel ini adalah keturunan dari raja-raja Yehuda. Dia adalah keturunan dari raja-raja Yehuda yang sekaligus juga melanjutkan silsilah dari Yesus Kristus atau silsilah dari Mesias. Dan kita lihat namanya Zerubabel itu tertulis di dalam silsilah Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-12, 1, 2, 3. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel. Amin. Oke, jadi walaupun pada waktu itu bangsa Yehuda ditawan ke Babel selama 70 tahun, tetapi Tuhan tidak memutuskan keturunan Daud. Tuhan tidak memutuskan silsilah Mesias begitu saja. Sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, tetapi Tuhan tetap menjaga satu aliran silsilah, yaitu silsilah Yesus Kristus. Tujuannya apa? Untuk menggenapi rencana keselamatan bagi manusia. Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33. 1, 2, 3. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Siapa yang dimaksud dengan ayat ini? Ya, Yesus Kristus. Jadi Tuhan Allah menjaga silsilah Mesias, Tuhan Allah menjaga perjanjiannya mengenai keturunan dari Daud yang akan datang. Dan di dalam Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33, ternyata perjanjian itu betul-betul digenapi oleh Tuhan sampai Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Jadi Tuhan Yesus adalah keturunan dari Daud, dan ia juga memerintah, ia memerintah atas keturunan Daud, atas kita orang-orang yang percaya. Jadi kerajaannya tidak akan berakhir, tetapi akan selama-lamanya, kokoh sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, kita lanjut di poin yang ke-9. Kita baca judulnya bersama-sama, semua yang ditebalkan. 1, 2, 3. Apa yang menyebabkan kehilangan silsilah? Apakah saudara sudah belajar silsilah secara rohani sehingga mengenal dan yakin? Oke, jadi kita lihat tadi di antara orang-orang yang kembali dari Babel, ternyata ada beberapa di antara mereka yang tidak mendapati namanya di dalam silsilah. Nah, apa yang menyebabkan mereka kehilangan nama di dalam silsilah? Apa yang menyebabkan mereka tidak mendapati nama mereka di dalam silsilah? Kita baca Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Oke, perjanjian Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 adalah bangsa Yehuda ini akan ditawan ke Babel selama berapa tahun? 70 tahun. Tetapi setelah 70 tahun itu Tuhan pasti akan mengembalikan mereka. Itu adalah perjanjian Tuhan. Tetapi di antara orang-orang yang dibawa ke dalam penawanan ke Babel, ternyata ada di antara mereka yang tidak percaya pada perjanjian Tuhan Allah. Ada yang tidak percaya sehingga mereka mengabaikan silsilah mereka. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Mereka mengabaikan silsilah, kemudian tidak memperhatikan, akhirnya mereka tidak mendapati nama mereka di dalam silsilah. Tetapi apakah mereka semua mengabaikan silsilah? Tidak. Ada juga orang-orang yang betul-betul menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kita baca lagi Mazmur 137 ayat 1. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Oke, di antara orang-orang yang ditawan ke Babel, walaupun ada orang yang tidak percaya pada perjanjian Tuhan,
bahwa setelah 70 tahun Tuhan akan mengembalikan, tetapi ternyata masih ada orang yang memegang dan menaruh pengharapannya kepada Sion, menaruh pengharapannya kepada perjanjian Tuhan Allah. Tetapi di antara mereka juga ada yang menaruh pengharapannya di Babel, yaitu mereka yang tidak percaya pada perjanjian Tuhan Allah. Jadi demikian juga dengan orang-orang kita sekarang pada zaman ini, kalau kita menaruh pengharapan kita di dunia, kita tidak menaruh pengharapan kita di dalam kerajaan surga, maka nama kita tidak akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Nama kita tidak akan ditulis di dalam kitab kehidupan, tetapi nama kita hanya tertulis di dunia. Ada yang itu sudah kita bahas sebelumnya di kitab Hagai atau kitab Sefanya kalau tidak salah. Oke, kita baca 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-15. 1, 2, 3. Karena meskipun kamu ada 10.000 guru di dalam Kristus, tetapi kamu tiada banyak bapa. Karena di dalam Kristus Yesus, aku ini telah memperanakkan kamu dengan Injil itu. Amin. Oke, jadi di sini Paulus mengatakan, aku telah memperanakkan kamu dengan Injil. Atau aku telah melahirkan kamu dengan Injil. Jadi orang-orang yang diperanakkan atau dilahirkan dengan Injil adalah orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Wahyu pasal 8 ayatnya yang ke-15. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam kelautan api itu. Oke, jadi semua orang yang namanya tidak ditulis di dalam kitab kehidupan, atau semua orang yang tidak dilahirkan dari Injil, semuanya akan mendapat penghukuman yang kekal, mendapat penghukuman yang kekal. Nah, apakah saya dan saudara-saudara sudah dilahirkan dengan Injil? Amin. Apakah nama kita sudah ditulis di dalam kitab kehidupan? Amin. Apakah sudah mengenal silsilah kita secara rohani? Amin. Ya, Paulus menulis Injil, kemudian Pendeta Yu belajar Injil, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Cho dan Ibu, kemudian sekarang diberikan kepada kita. Jadi kita sudah mengenal, ya kita sudah mengenal silsilah kita secara rohani, sehingga kita yakin dan percaya bahwa kita pasti akan menerima hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita masuk di poin yang ke-10. Nah, poin yang ke-10 ini adalah bagian poin kedua dari poin yang kelima. Ada 3 tema penting tadi, identitas, kemudian sejarah atau jejaknya Daud, kemudian Daud mempersiapkan. Dan sekarang kita belajar mengenai sejarah atau jejak Daud. Kita baca judulnya dan semua yang ditebalkan. 1, 2, 3. Mengajar sejarah jejak Raja Daud. Menguatkan melalui mengajar bahwa Daud merebut Yerusalem yang tidak terkalahkan. Oke. Jadi melalui mengajar silsilah atau jejak dan juga jejaknya Raja Daud, sekarang Ezra mau memberikan penghiburan dan juga menguatkan orang-orang yang baru kembali dari Babel agar mereka tidak lagi putus asa. Kita baca 1 Tawarik pasal 11 ayatnya yang ke-5. 1, 2, 3. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Oke, Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Dahulu Sion ini dikuasai oleh orang-orang Yebus, yaitu orang-orang penduduk asli tanah Kanaan. Dan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan sebenarnya memberikan perintah kepada mereka untuk menumpas habis semua penduduk dan isi dari tanah Kanaan. Tetapi waktu belajar kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim, apakah mereka menumpas habis semua penduduk tanah Kanaan? Tidak. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Sehingga yang menguasai Sion pada waktu itu adalah orang-orang Yebus. Mulai dari zamannya Yosua, zamannya Hakim-Hakim, sampai pada zamannya Raja Saul, kota Sion ini masih dikuasai oleh orang Yebus. Kapan kota ini direbut? Yaitu
yaitu pada zaman Daud, yaitu pada zaman Raja Daud, sehingga kota itu disebut dengan kota Daud. Kota itu disebut dengan kota Daud. Jadi sekarang juga orang-orang Israel, kalau kita melihat bendera mereka ada bintang apa di situ? Ya, bintang Daud, bukan bintang Kejora ya. Ya, itu adalah bintang Daud. Dan kalau kita Pendeta Yu juga mengatakan kalau kita menghitung jumlah penduduk orang-orang Israel sekarang, penduduk mereka kira-kira 10 juta orang. Dan kalau dibandingkan dengan negara-negara yang ada di sekitarnya, yaitu negara Arab, jumlah penduduk negara Arab ini jauh lebih besar karena mereka ratusan juta penduduk. Tetapi orang Israel ini bisa mengalahkan orang yang jumlah penduduknya, negara yang jumlah penduduknya jauh lebih besar daripada mereka. Mengapa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada mereka. Jadi mereka juga sangat mengutamakan bintang Daud yang memimpin mereka. Mereka mengutamakan bintang Daud yang memimpin mereka, dan mereka mengandalkan itu ketika mereka berperang. Jadi bagaimana dengan kita pada zaman ini? Bagaimana kita mendapat kekuatan dari Tuhan Allah? Apakah kita memandang pada perjanjian Tuhan Allah yang sudah memberikan perjanjiannya kepada nenek moyang kita Abraham dan Daud, ataukah kita melihat apa yang ada sekarang kemudian sepertinya menjadi putus asa seperti orang-orang Israel? Melalui kitab 1 Tawarik, Tuhan Allah juga memberikan penghiburan kepada kita untuk memandang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah di dalam sejarah penebusan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, kita lanjut di poin yang ke-11. Kita baca judulnya bersama-sama, 1, 2, 3. Melalui Daud mengangkat tabut Tuhan dengan mengusung mau mengajarkan bahwa Tuhan Allah menyertai dan menjadi Immanuel. Oke, jadi di sini kita bisa, di dalam 1 Tawarik kita bisa melihat bagaimana Ezra betul-betul menghiburkan dan menguatkan hati orang-orang yang baru kembali dari Babel. Sehingga kalau kita lihat Ezra banyak mengingatkan mengenai apa yang dilakukan oleh Daud. Termasuk sekarang Ezra mengingatkan mengenai ketika Daud mengangkat tabut Tuhan. Kita baca 1 Tawarik pasal 15 ayat ketiga, kemudian pasal 13 ayat 3 dan pasal 15 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disediakannya untuk itu. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Pasal 15 ayat 15-16. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan kepada para orang Lewi itu, supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi dan ceracap, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Amin. Oke, pada waktu Daud menjadi raja, apa yang paling pertama dilakukan oleh Daud? Dia memindahkan tabut Tuhan. Dia memindahkan tabut Tuhan. Yang sebelumnya pada zaman Raja Saul sebenarnya tabut ini tidak diperhatikan atau tidak pernah disinggung oleh Raja Saul. Tetapi pada waktu Daud menjadi raja, dia mengingat tabut Tuhan, kemudian memindahkan tabut Tuhan yang ada di mana pada waktu itu? Ya, di Silo, memindahkan ke tempatnya, yaitu di kota Daud. Nah, pada waktu memindahkan tabut Tuhan itu, apa yang dilakukan oleh Daud dan juga orang-orang Israel? Mereka bersama-sama bersuka cita dan memuji Tuhan dengan puji-pujian, kemudian dengan tarian.
Nah, melalui Ezra mengajar hal ini kepada orang-orang yang kembali dari Babel, ini bisa menguatkan mereka agar mereka juga memiliki kerinduan untuk memuji Tuhan. Tuhan sudah mengembalikan mereka dari pembuangan ke Babel. Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, dan mereka seharusnya mengucap syukur dan memuji Tuhan karena Tuhan menyertai kehidupan mereka. Jadi melalui ini menghiburkan atau menguatkan dan memberikan pengharapan kepada orang-orang yang baru kembali dari Babel. Kemudian apalagi yang dijelaskan oleh Ezra, kita baca di poin yang ke-12. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Inti satu Tawarik adalah perjanjian Mesias, dan inti sejarah Daud adalah perjanjian Mesias. Karena Tuhan Allah mengadakan perjanjian Mesias kepada Daud. Oke, jadi kalau kita melihat inti dari kitab satu Tawarik sama dengan inti dari sejarah kehidupan Raja Daud, yaitu perjanjian Mesias, perjanjian Mesias. Kita baca 1 Tawarik pasal 17 ayat 10b sampai ayat 14. 1 Tawarik pasal 17 ayat 10b sampai ayatnya yang ke-14. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang lain, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Amin. Oke, jadi di dalam kitab 1 Tawarik di sini dijelaskan lagi mengenai perjanjian Tuhan Allah kepada Daud, di mana Tuhan akan membangun keturunan dan juga akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Tetapi seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa di antara keturunan Daud secara jasmani tidak ada yang kokoh tahtanya sampai saat ini. Tetapi yang dimaksud dengan perjanjian ini adalah Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Kerajaannya tidak akan berakhir, tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Dan yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus atau perjanjian Mesias. Jadi melalui ini juga, melalui mengajar mengenai perjanjian Mesias kepada orang-orang yang baru kembali dari Babel, akhirnya menguatkan atau menghiburkan orang-orang yang putus asa ini, sehingga mereka ingat kembali pada perjanjian Tuhan, kemudian mereka memiliki pengharapan di dalam perjanjian Tuhan Allah, yaitu perjanjian Mesias. Amin. Oke, kita lanjut di poin yang ke-13. Kita baca judulnya bersama-sama 1, 2, 3. Mengajar dasar perjanjian Mesias, yaitu perjanjian Mesias yang diadakan dengan Abraham. Melalui ini mengingatkan dan menyadarkan bahwa Israel adalah umat perjanjian Tuhan dan memberikan kekuatan. Nah, dasar dari perjanjian yang Mesias yang diberikan kepada Daud adalah perjanjian Mesias yang sebelumnya diadakan oleh Tuhan kepada siapa? Abraham. Nah, dasar perjanjian Tuhan Allah kepada Abraham akarnya di mana? Ya, Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15, yaitu keturunan perempuan. Keturunan perempuan. Oke, kita baca 2 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Oke, jadi setelah Daud mengangkat tabut Tuhan, mereka memuji Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Daud pada waktu itu? Bersyukurlah kepada Tuhan,
panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah, kalau kita baca firman Tuhan ini tidak ditulis di dalam kitab 2 Samuel. Walaupun dikatakan 1 Tawarik ini isinya sama dengan 2 Samuel. Tetapi di beberapa tempat juga di dalam kitab 1 Tawarik kita akan menemukan beberapa ayat firman Tuhan yang isinya sebenarnya tidak ada di dalam kitab 2 Samuel. Tetapi melalui kitab 1 Tawarik dan 2 Tawarik ini kita bisa mengetahui bagaimana rencananya Tuhan. Bukan berarti kitab 2 Samuel itu tidak lengkap atau mungkin 1 Tawarik ini menambah-nambah firman Tuhan, tidak begitu. Tetapi ini saling melengkapi sehingga kita bisa semakin mengenal dan memahami firman Tuhan. Amin. Amin. Oke. Jadi di sini dikatakan perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah, apa inti dari perbuatan yang Tuhan Allah lakukan? Ada yang tahu? Ya, Yesus. Kita baca 1 Tawarik pasal 16 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal, firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Oke, jadi di sini dikatakan diikatnya dengan Abraham, diadakannya bagi Yakub, yaitu bagi Israel. Jadi di sini kembali mementingkan mengenai bangsa Israel, karena bangsa Israel ini adalah umat perjanjian Tuhan Allah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan silsilah Mesias. Dan perjanjian yang diberikan kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Abraham, Ishak dan Israel, inilah yang menjadi akar dari perjanjian yang diberikan kepada Daud, yaitu perjanjian Mesias. Tuhan sudah mengadakan perjanjian Mesias dengan Abraham, Ishak dan Israel, maka sekarang juga Tuhan melanjutkan perjanjian itu kepada Daud. Jadi melalui mengetahui akar atau dasar dari perjanjian Mesias ini, maka orang-orang yang baru kembali dari Babel, kemudian mereka putus asa, mereka kembali dikuatkan dan dihiburkan. Amin. Oke, kita lanjut di poin yang ke-14. Nah, poin ke-14 ini adalah poin ketiga dari poin 5, yaitu Daud mempersiapkan pembangunan bait suci. Oke, kita baca judulnya bersama-sama, 1, 2, 3. Mengajar bahwa Daud mempersiapkan membangun bait suci. Tuhan mempersiapkan dan menentukan tempat, dan Tuhan Allah menggambar-gambar arsitek membangun bait suci. Mengajar bahwa Daud dengan segenap hati, dengan segenap kemampuan, Daud telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Jadi saya membaca dengan mata iman. Oke, kita baca 1 Tawarik pasal 28 ayat 19. 1, 2, 3. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Oke, jadi di sini dikatakan semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Petunjuk untuk mendirikan bait suci. Jadi petunjuk untuk mendirikan bait suci ini sudah diberikan oleh Tuhan Allah. Jadi bisa dikatakan bahwa Tuhan sepertinya menjadi orang yang menggambar, jadi arsiteknya. Oke. Jadi Tuhan yang menjadi arsitek dari pembangunan bait suci ini. Tuhan yang merancang, kemudian Tuhan juga yang sepertinya membuat gambaran mengenai bagaimana kemah suci ini atau bait suci ini dibangun, karena bukan lagi kemah suci pada waktu itu yang dibangun, tetapi bait suci. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan ini juga tidak dituliskan di dalam 2 Samuel, tetapi melalui kitab 1 Tawarik kita mengetahui bahwa ternyata yang menjadi inspirator utama dari pembangunan bait suci adalah Tuhan Allah sendiri. Amin.
Oke, kita baca lagi 1 Tawarik pasal 21 ayat 24 sampai 25. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Oke, jadi pengirikan Ornan, tempat Ornan ini yang dimaksud itu sama dengan apa? Gunung Moria, kemudian apa lagi? Ya, Gunung Moria tempatnya mendirikan bait suci, kemudian ya, Gunung Moria itu tempatnya Abraham. Ya, itu adalah tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu adalah tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi, kalau kita melihat pembangunan bait suci, tempatnya siapa yang tentukan? Tuhan. Tuhan yang sediakan tempatnya. Kemudian rancangannya atau gambar arsiteknya siapa yang buat? Tuhan. Tuhan Allah sendiri yang buat. Oke, 1 Tawarik pasal 29 ayat 2. 1, 2, 3. Dengan segenap kemampuanku, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata shalom dan permata tatanahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Oke, jadi di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 2 di sini dikatakan, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Siapa yang mengatakan ini? Daud. Jadi siapa yang mempersiapkan pembangunan bait suci ini? Daud. Jadi Tuhan Allah memilih Daud untuk mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk pembangunan bait suci. Jadi waktu belajar firman Tuhan ini saya secara pribadi banyak menyadari selama ini kalau berbicara tentang bait suci sepertinya Salomo semua yang mempersiapkan, Salomo semua yang membangun. Tetapi sebenarnya di balik itu ada tangan Tuhan yang bekerja, menyediakan tempat, menyediakan rancangan, memakai Daud mempersiapkan bahan-bahan, kemudian memakai Salomo pada akhirnya untuk mendirikan bait suci itu. Jadi Tuhan sendiri yang menjalankan semuanya. Amin. Amin. Kita lanjut di poin yang ke-15. Kita baca judulnya bersama-sama 1 Tawarik pasal 29 ayat 5 dan sebelum 1 Tawarik 29 ayat 6. 1, 2, 3. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Oke, angkatan yang kedua, 1, 2, 3. Angkatan yang kedua mendengar firman Tuhan ini adalah orang yang sebenarnya putus asa. Tetapi ketika mereka mendengar firman Tuhan ini, maka mereka sangat dihiburkan, berkobar-kobar dan memiliki pengharapan untuk membangun bait suci. Oke, jadi pada waktu itu Esra menjelaskan mengenai bagaimana Daud mempersiapkan untuk membangun bait suci. Maka orang-orang yang mendengar, orang-orang yang sebenarnya putus asa ketika mereka baru kembali dari Babel ini menjadi penghiburan yang sangat besar bagi mereka. Nah, apa yang dilakukan pada zamannya Daud waktu pembangunan bait suci? Kita baca pasal 29 ayat 6. 1, 2, 3. Lalu para kepala Pua dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Oke, jadi mereka memberikan dengan sukarela kepada Tuhan. Untuk apa? Pembangunan bait suci. Kita baca lagi dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing,
Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada pengharapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Amin. Oke, jadi pada waktu pembangunan bait suci itu dilakukan, orang-orang Israel pada waktu itu mereka dengan sukarela memberikan milik kepunyaan mereka untuk pembangunan bait suci. Sehingga apa yang mereka, terlebih khususnya Daud, akui pada waktu itu, dia mengatakan bahwa segala-galanya adalah dari Tuhan. Segala-galanya adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan semuanya adalah milik Tuhan. Dan apa yang mereka terima, apa yang mereka gunakan untuk membangun bait suci, segala-galanya itu berasal dari Tuhan Allah sendiri. Dan kita juga sekarang kita bisa mengakui bahwa segala-galanya yang kita terima saat ini adalah dari kasih karunia Allah untuk kehidupan kita. Dari tangan Tuhan Allah sendiri kita menerima. Dari tangan Tuhan Allah sendiri memberikan kepada kita. Jadi tidak ada hal yang dapat kita megahkan di hadapan Tuhan sedikit pun tidak akan ada yang dapat kita megahkan. Baik kehidupan kita Tuhan yang berikan, nafas kita juga Tuhan yang berikan, harta kekayaan kita nantinya juga Tuhan akan. Amin. Amin. Ya Tuhan yang berikan. Kita bisa belajar firman Tuhan itu juga Tuhan yang berikan kepada kita. Amin. Amin. Kita baca 1 Tawarik pasal 29 ayat 19 sampai poin B. 1, 2, 3. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Amin. Oke, jadi di sini tuh Daud berdoa kepada Tuhan untuk
Raja Salomo, karena Daud sudah mempersiapkan apa yang diperlukan untuk pembangunan bait suci, dan Salomo lah yang akan melanjutkan pembangunan bait suci itu. Nah, pada zaman ini juga sama. Tuhan Allah memberikan perintah kepada kita untuk apa? Mendirikan kerajaan Allah, membangun bait suci. Kita sudah belajar bersama-sama sebelumnya bahwa sejarah penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Allah di dalam perjanjian lama itu bisa digambarkan dengan dua hal, yaitu mengenai kerajaan Allah dan juga melalui bait suci. Dan sekarang untuk membangun kerajaan Allah, untuk membangun bait suci, sekarang kita dipakai oleh Tuhan Allah untuk membangun. Tetapi siapa yang menyediakan semuanya sebelumnya? Tuhan. Untuk membangun harus ada dasarnya. Untuk membangun satu kerajaan, untuk membangun satu bangunan itu harus ada dasarnya. Dan sekarang kita mempunyai dasar yang sudah disiapkan oleh Tuhan melalui apa? Ya, penebusan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit, dan ini menjadi dasar bagi kita untuk mendirikan kerajaan Allah. Jadi kita sama seperti Salomo yang dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan pembangunan bait suci, dan dasarnya itu sudah disediakan oleh Tuhan Allah di dalam penebusan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segalanya bagi kita, dan sekarang kita melanjutkan pembangunan itu. Jadi semua sudah dipersiapkan Tuhan Allah sejak dahulu kala sebelum dunia dijadikan. Jadi ini menjadi dasar utama bagi kita untuk menjalankan tugas kita membangun kerajaan Allah. Amin. Oke, kita masuk di poin yang terakhir. Amin. Oke, kita baca judulnya bersama-sama dan semua yang ditebalkan. 1, 2, 3. Apakah yang menjadi pengakuan yang terakhir Daud dalam kitab 1 Tawarik? Ya Tuhan Allah Bapa kami Israel, kiranya Engkau menjaga supaya umatmu tetap mencintai Engkau seperti sekarang ini, dan tolonglah supaya mereka selamanya setia kepadamu. Jadi ini adalah isi doa Daud yang terakhir. Kemudian kita baca lagi 1 Tawarik pasal 29 ayat 10. 1, 2, 3. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Jadi di sini Daud mengatakan, terpujilah ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel. Jadi nenek moyang bangsa Israel tadi siapa? Yakub, dan Abraham adalah nenek moyang semua orang yang percaya. Nah, di sini mengatakan mengapa mengatakan ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, tidak mengatakan Bapa kami Yakub. Tujuannya di sini adalah untuk menguatkan dan menghiburkan mereka sebagai umat pilihan Tuhan, yaitu orang Israel, orang-orang Yehuda pada waktu itu. Jadi melalui menyebutkan Allahnya Bapa kami Israel, maka itu menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi orang-orang yang kembali dari tawanan Babel. Kita baca lagi 2 Tawarik pasal 29 ayat 18. Dan versi bahasa Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Ya Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub leluhur kami, kiranya Engkau menjaga supaya umatmu tetap mencintai Engkau seperti sekarang ini, dan tolonglah supaya mereka selamanya setia kepadamu. Oke, jadi di dalam ayat ini Daud mengatakan, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami. Jadi ini menunjukkan bahwa sekarang Daud memuji Tuhan yang mengadakan perjanjian kepada Abraham, Ishak dan juga Israel. Jadi memuji Tuhan yang mengadakan perjanjian.
Dan bukan hanya memuji Tuhan yang mengadakan perjanjian, tetapi Daud juga memuji perjanjian Tuhan Allah, yaitu perjanjian Mesias. Daud juga memuji perjanjian Mesias dan ia berdoa supaya orang-orang di kerajaannya pada waktu itu juga keturunannya agar tetap setia kepada Tuhan, agar mereka tetap setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan perjanjian Tuhan. Jadi ini adalah isi terakhir dari doanya Daud. Jadi Daud mendoakan keturunannya, kemudian juga umat Tuhan Allah agar mereka terus berpegang kepada perjanjian Tuhan dan tidak meninggalkan perjanjian Tuhan. Dan bukan hanya Daud, Pendeta Yu juga mendoakan kita. Kita baca di poin yang terakhir, bagian poin 16, 1, 2, 3. Saya sebagai hamba-Mu berdoa untuk saksi-saksi pada zaman ini, agar kerinduan mereka dan kecenderungan hati dan pikiran mereka tetaplah ditujukan kepadamu, agar mereka tidak meninggalkan Injil salib. Ini adalah doa Pendeta Yu. Oke, jadi ini adalah doa Pendeta Yu untuk kita agar orang-orang kita sebagai saksi tidak meninggalkan Injil salib, tetapi kecenderungan hati dan pikiran kita selalu tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan. Roh Kudus menyempurnakan di dalam hati kita, dan terima kasih juga untuk hamba Tuhan dan